Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ala nikmatillah wa ala rahmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, Ustaz Fauzan, hari ini sebagaimana tugas yang ditugaskan untuk kita, insya Allah malam hari ini kita review perangkat pembelajaran sekaligus review video praktek pembelajaran PPL 2. Leres nggih? Nggih. Nggih. Nggih, semoga sinyal kita sehat. Kalau ada trouble nggih. Biasanya ada saja kalau sudah mau kita rekam apa itu ya. Ini yang pertama kita review perangkat dulu Ustaz nggih, RPP dulu nggih. Oke, ini yang saya buka. Pertama untuk perangkatnya Ustadz Fauzan, RPP-nya. Ini sudah saya siapkan rubrik penilaian sebagaimana yang diminta oleh Ustadzah Ainun. Biar nanti saat kita mengamati atau mereview RPP satu sama lain, kita sudah ada acuan dari ibu dosen kita. Ustadz Fauzan, ini setelah saya baca ya RPP dari Ustadz, alhamdulillah kalau apa yang sudah ditulis panjenengan ini mulai dari identitas, okay. Identitas itu berarti yang di atas ini sudah lengkap. Pembelajarannya tentang materi pokok umroh, okay. Betul nggih Ustaz nggih? Oke. Berikutnya di tujuan pembelajaran ini Ustaz Fauzan cantolannya banyak ini. Tujuannya ini alhamdulillah sangat luas sekali ya. Dan sudah dicocokkan juga dengan KD yang ada di atasnya. Artinya dari sisi tujuan sudah sesuai semua. Bahkan Ustadz Fauzan ini sudah tidak lagi C2 tapi sudah ada C4-nya untuk indikator pencapaian kompetensinya. Berikutnya di komponen tujuan Ustadz Fauzan juga sudah membuat unsur ABCD, audience, behavior, condition, and degree. Mantap, sudah Ustadz. Lanjut untuk di rumusan tujuan mengingatkan hot. Nah, untuk yang ini mengarah kepada rumusan tujuan yang hot, saya kira juga sudah terwakili dalam tujuan yang ditetapkan oleh Ustadz di perangkat RPP-nya. Materi pembelajaran kita lanjutkan. Ini berbasis TIPAK, technological, pedagogical, dan content knowledge. Insya Allah juga sudah sesuai, apalagi di sini dalam prakteknya nanti akan bisa kita cek pelaksanaan PP dan praktek mengajarnya pastinya juga sudah sesuai. Kita berbasis knowledge, teknologi, dan pedagogi. Itu di urutan materi pembelajaran. Kemudian di poin B, menyusun materi pembelajaran secara komprehensif. Insya Allah ini sesuai petunjuk dosen kita juga. Ada fakta, ada konsep, ada prosedur, dan seterusnya. Itu juga sudah ada. Berikutnya Ustaz, saya langsung kepada poin D, merancang materi pembelajaran yang relevan abad 21. Oke, itu artinya
abad di mana kita mengenalnya dengan sebutan era 4.0. Mungkin nanti di dalam materi yang sudah disusun oleh Ustadz untuk kaitannya dengan pembelajaran abad 21, sebagai catatan saja, mungkin untuk menajamkan saja di sisi materinya agar berkorelasi dengan poin merancang materi pembelajaran yang relevan dengan abad 21. Itu jadi dari sisi relevansinya saja. Jadi materi yang disusun Ustadz nanti ada relevansinya dengan muatan pembelajaran abad 21. Terus niki Ustadz kalau badai tanglet untuk LKPD juga sudah disertakan ya, sudah ada juga ya Ustadz ya. Filenya terpisah ya, filenya terpisah. Ya, jadi satu di bawah langsung. Oh gitu Ustadz, nanti kita periksa satu. Oke. Sudah, langsung strategi pembelajaran. Sudah tadi yang tipak itu sudah. Lanjut ke pemilihan media. TIK sudah. Sudah tadi sekilas saya lihat di video juga menampilkan PowerPoint atau LCD proyektor. Melatih sikap dan keterampilan. Ini juga tadi sudah bisa diamati ketika Ustadz pembelajaran langsung lewat praktiknya. Oke. Yang evaluasi nih Ustadz di dalam RPP ini langsung ya, evaluasi langsung. Sebab di sini ditulis mulai ada model evaluasi keterampilan, sikap, pengetahuan. Oke, ini lah ini memberikan tugas, memberikan soal. Ini lebih jelas di rubriknya ada nggak Ustadz nggih? Rubrik ada. Evaluasinya nggih, ada lengkap nggih. Rubrik penilaian ada. Oke. Jadi yang di RPP ini Ustadz untuk lampiran-lampirannya mungkin di file lain nggih. Sebab di RPP niki hanya 7 halaman, belum tampak rubriknya nggih. Ya. Oke. Berarti di file berikutnya Ustadz nggih. Nggih. Oke. Nggih, sebab niki kula cek ini RPP mawon. Ya, ini RPP saja. Oke, Ustadz. Tapi yang utama kan memang dalam tahapan pembelajaran Ustadz itu tadi juga ada pembagian LKPD, anak-anak mengerjakan mandiri dan seterusnya. Nggih. Ya, ada. Nggih, Ustadz. Itu saja Ustadz untuk review dari SPP Ustadz Fauzan. Jadi lebih yang tadi menjadi masukan adalah dalam merancang materi yang itu berkorelasi atau ada relevansinya dengan kecakapan abad 21. Ini kumawon nanti yang menjadi keterangan di dalam review perangkat RPP Ustadz Fauzan. Pun, saya kira itu. Setelah ini giliran RPP saya, monggo Ustadz bisa mereview sehingga kita nanti sama-sama sudah bisa menyelesaikan untuk tugas pertama review perangkat pembelajaran. Sekedap nggih. Alhamdulillah untuk yang panjenengan sudah selesai. Sekarang giliran panjenengan untuk melihat RPP dari saya. Monggo bisa direview nanti Ustaz. Ya. Sampun ketinggal Ustaz? Oke, sampun. Oke. Niki RPP kula nggih mohon arahan dan koreksinya atau masukan-masukannya sebagai review perangkat dari saya Ustaz. Monggo. Karena di saya ini jadi satu filenya, RPP plus kelengkapan perangkatnya saya kumpulkan jadi satu. Nah, okay. Ini langsung ke RPP mawon. Nah, ini Ustaz. Nah, okay. Kebetulan kita ini ada mirip-miripnya. Kita mengurai sejarah ini.
Monggo, Ustaz. Saya mengangkat kisah Nabi Soleh, tapi submaterinya tentang sikap berani. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Pak Suhadi, pada malam hari ini kita alhamdulillah kita kebagian saling mengoreksi satu sama lain. Tujuan tiada lain bukan mengoreksi kejelekan, tapi untuk memperbaiki diri kita sendiri. Amin, insyaallah. Yes. Namanya bukan menyalahkan orang lain. Oleh karena itu, apapun nanti yang mungkin satu dua dari kami, menurut kami yang belum pas, tapi menurut Pak Suhadi sudah cocok, ya itulah kekurangan dan kelebihan. Okay. Oleh karena itu, siap, Ustaz. Ya, pada malam hari ini kita kebagian mengoreksi RPP Pak Suhadi. Ke depan, insya Allah ini sudah tertera mulai dari nama sampai terhadap alokasi, ini sudah lengkap sesuai apa yang dianjurkan oleh dosen pembimbing kita. Kemudian kompetensi inti sudah lengkap, mulai KI 1 sampai KI 4 ada semuanya. Kemudian kompetensi dasar dan indikator kita lihat dari kompetensi-kompetensi yang ada, mulai dari 1.1 sampai 1.4 ada, kemudian sudah disesuaikan indikator disesuaikan dengan KI yang ada. Insya Allah ini sudah lengkap dan ini sudah sesuai. Dan indikator ini adalah hubungannya sangat erat sekali dengan tujuan pembelajaran, di mana setiap indikator ini harus ada di tujuan pembelajaran. Dan ini alhamdulillah semuanya sudah lengkap dan ini semuanya sudah berbasis, bahkan ini sudah banyak yang ada yang C6 saja. Seperti ini sudah sangat tinggi. Walaupun ya kita kelasnya kelas SD sebenarnya berat kalau kelas untuk C6 yang bisa itu mungkin C2 atau C3. Tapi karena permintaan ya itulah. Kita usahakan ya, Ustaz ya. Usahakan, dipaksakan Ustaz. Iya. Betul. Paksakan. Nah, ini ya juga kurang pas menurut saya. Karena apa? Kejadian di lapangan anak-anak tidak bisa kita sesuaikan dengan keinginan karena memang kualitasnya tingkat SD. Anak iya masih kecil. Iya. Terus materi pembelajaran Ustaz? Iya, saya. Nah, untuk materi pembelajaran dari yang sudah dibimbing oleh para dosen itu sudah lengkap, ada fakta, konsep, prosedur, dan ini sudah insya Allah sudah ada, bahkan sudah disiapkan. Nah, ini kemudian uraian materi ini bahkan ditulis di sini karena memang ada beberapa teori yang hanya materinya saja tanpa ada uraiannya. Kebetulan ini Bapak Suhadi menuliskan langsung ada uraian materi. Langsung Ustaz. Oke, nggih. Terus Pendekatan nggih. Pendekatan model dan metode pembelajaran. Pendekatan di sini dibagi beberapa, ada pendekatan, ada model. Ya. Kemudian pendekatan ini kalau kita amati dari apa yang kita kerjakan di lapangan, karena murid kita itu SD, yang mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan. Bahkan kalau yang menalar untuk anak-anak kita itu kayaknya amat sulit sekali, ya. Karena memang posisinya itu di anak SD. Kalau menalar itu terus Ustaz? Siap. Betul, nggih. Sekarang media pembelajaran karena memang sekarang medianya atau milieu serba elektro serta menggunakan teknologi,
Alhamdulillah di sini sudah dilengkapi. Ada institusi dan seterusnya. Kemudian sumber belajar di sini sudah Kelas dituliskan. 2 Ustaz. Kelas 2. Ini ya buku buku pedoman atau buku pelajaran. Kemudian di sini juga ada disediakan buku pengayaan untuk perbaikan dari pelajaran yang diterima oleh anak-anak kita. Langkah pembelajaran, Ustaz? Siap. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini insya Allah sudah lengkap. Ada kegiatan pendahuluan di mana didahului dengan salam, doa, kemudian menyampaikan tujuan, menyapa anak, ini sudah lengkap. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti adalah di sini guru memberikan gambaran tentang kisah-kisah yang akan disampaikan, itu sudah ada. Kemudian dilengkapi dengan setelah keterangan ada LKPD, di mana LKPD untuk mengukur terhadap daya serap anak dalam menerima terhadap kajian ilmu-ilmu yang disampaikan. Oke. Lanjut, Ustaz. Penutup, kegiatan penutup. Penutup. Nah, ini penutupnya alhamdulillah sudah lengkap, dan akhirnya di sini adalah ditutup dengan ada penguatan juga. Kemudian murid pulang dengan teratur, ini sudah sangat bagus karena tingkatan kita adalah tingkatan SD. Kemudian ada penilaian, penilaian dan ke belakang ini adalah merupakan satu dari pengukuran terhadap daya serap anak dari ilmu yang kita sampaikan. Mungkin dari RPP yang dibuat oleh Pak Suhati ini sudah sangat lengkap, sangat cocok dengan kategori tingkatan anak SD. Mungkin tidak ada komentar bagi saya, Pak, karena ini sudah lengkap. Ya, mungkin yang perlu dikomentari ini saja dari sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Dosen, sumber belajar. Nah, sumber belajar ini katanya nggak boleh ditulis kayak gini, suruh ditulis lengkap. Nah, padahal ya kayak gini sudah sangat mencukupi untuk anak-anak kita. Jadi mungkin itu saja sumber belajar yang perlu ditambah. Mungkin itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ustadz untuk masukan buat perbaikan RPP saya berikutnya. Tadi ada satu hal yang menjadi garis bawah kaitannya dengan sumber belajar yang saya tampilkan di RPP Niki agar menyesuaikan dengan masukan yang diberikan Ibu dosen. Terima kasih untuk tahapan awal kita review perangkat. Sudah cukup, Ustaz? Sudah. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan untuk review video praktik pembelajarannya. Saya tutup untuk kesempatan kali ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Review perangkat sudah selesai. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pakai link kedua, Ustaz.